Kemunculan Dajjal menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dajjal diyakini akan muncul pada akhir zaman dan dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW banyak menyampaikan sabdanya. Munculnya Dajjal sebagai akhir zaman diterangkan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjali." Artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan Yahuda yang sudah menikah selama 30 tahun namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Dajjal adalah seorang manusia normal. Ia merupakan seseorang yang karismatik sehingga orang-orang kafir dan munafik banyak yang terpesona kepadanya. Penampakan Dajjal tidak langsung seperti penampilannya nanti menjelang kiamat. Kita sejak lahir Dajjal sudah bermata satu dan pada dahinya tertulis kafir. Maka tidak ada manusia yang mau dipimpin orang seperti itu. Sebutan Dajjal merupakan gelar saja, sedangkan nama aslinya tidak demikian, mengutip buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatih Al-Adani. Bahwasanya penisbatan nama Dajjal itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan sebutan tersebut untuk para pendusta agama. Dijelaskan juga dalam buku Raja Namrud. Dajjal sudah ada sejak lama dan termasuk ke dalam hak-hak yang dinantikan dan tentangnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Aku peringatkan kalian tentangnya. Tidak ada seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nabi Nuh benar-benar telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah ada dukhan yang menyerang umat manusia, maka saat itulah Dajjal muncul, menyebarkan fitnah dan mengumpulkan pengikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Salah satu ciri Dajjal yaitu rambutnya keriting dan satu matanya buta. Rasulullah SAW bersabda juga, Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu, picak, kehilangan satu. Menurut saya dia seperti Uzza bin Kasu. Barang siapa dari kamu yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surat Al-Kahfi. Dia keluar dari celah kota antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan sebelah kiri di setiap tempat. Wahai hamba Allah, tetapkanlah kekuatan dirimu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api ataupun air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api, dan jika menjawab api, maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang tetap memilih api dan ia berpegang teguh di jalan Allah SWT, maka seorang itu akan dibunuh Dajjal. Seperti itulah gambaran kekejaman dari sosok Dajjal yang akan datang menjelang hari kiamat. Namun ada doa-doa yang akan terhindar dari Dajjal. Doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca setelah tahiyat akhir dalam sholat. Doa ini bisa diamalkan untuk meminta perlindungan dari Allah SWT agar dijauhkan dari fitnah Dajjal pada akhir zaman. Doa tahiyat akhir berdasarkan keterangan hadis dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, Rasulullah dalam salatnya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kawan-kawan semua, beginilah kekejamannya fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka marilah kita beribadah, sering kita membaca Al-Quran, mengingat Rasulullah dan mengingat Allah dengan cara banyak berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Maka kawan-kawan semua, minta kepada Allah SWT agar kita semua dijauhkan dari segala fitnah Dajjal. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka ini saja kisah tentang Dajjal.
hanya sebagai ilmu pengetahuan kita bersama. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan sejarah populer tentang Islam dan sejarah-sejarah lainnya. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.